Eh, Bapak Ibu sekalian, eh, mungkin nanti yang saya sampaikan sebenarnya saya banyak, memang riset-riset saya, mohon maaf ini banyak di Jawa Timur dibanding Jawa Barat begitu. Saya kemarin sampaikan permohonan maaf kepada panitia karena memang riset saya termasuk disertasi saya terkait dengan pilkada ini banyak saya lakukan di Jawa Timur begitu. Meskipun demikian, tetapi politik lokal di Indonesia itu variasinya tidak begitu banyak. Jadi dalam kajian ilmu politik kita mengenal isu politik transnasional, pilkada dan sebagainya itu masuk dalam local politics gitu ya, yang sekarang ini memang menjadi trendy, terutama sangat tren begitu kan setelah ada otonomi daerah, kemudian dilanjutkan dengan pilkada langsung sejak 2005 gitu. Tadi yang disampaikan oleh saya sedikit saja di awal merespon apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa terkait dengan dana kampanye tadi memang ini jadi problem ya antara laporan dan realitas gitu ya. Jadi itu satu hal yang susah. Mas Tama mungkin punya data yang sangat lengkap terkait itu begitu ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat misalkan laporan KPK waktu di dalam sebuah talk show yang kemudian dikutip banyak orang, risetnya KPK mengatakan bahwa 80% pilkada di Indonesia itu dibiayai oleh sponsor. Ya meskipun Pak Mahfud MD mengatakan 90%, tapi data KPK karena itu hasil riset, saya pikir itu jauh lebih valid begitu ya. 80%, bayangkan 8 dari 10 calon di dalam pilkada itu menggunakan dana sponsor. Kenapa? Karena memang kita kan susah. Kalau kita melihat logika biaya yang dikeluarkan untuk pilkada untuk satu pasangan calon di kabupaten kota setidaknya. Misalkan Makassar kemarin ada kesaksian, kalau kepingin menang di Makassar maka harus punya duit 80 miliar. Kalau tidak, nggak usah ikut pilkada di Makassar. Itu sangat real sekali. Ya, kesaksian Bupati Jember yang viral itu gitu ya, dibagikan banyak orang yang kenapa dia tidak maju lewat partai politik, kemudian dihajar habis-habisan sekarang di DPRD sampai ada mosi tidak percaya atau impeachment begitu ya. Itu tidak lepas dari praktek politik lokal ya. Ya, Bu Faida mengatakan di Jember dia harus siapkan dana puluhan miliar kalau dia kepingin maju lewat partai politik begitu ya, belum lagi dana untuk yang lain begitu ya. Ya, kemudian juga ada banyak lagi data misalkan ya yang lain menunjukkan memang tidak sesuai antara realitas laporan dengan kemudian dengan pengeluaran. Nah, maka di 2015 saya pernah waktu itu berdiskusi dengan teman-teman KPU dan Bawaslu di kabupaten kota di Jawa Timur. Saya bilang waktu itu kenapa tidak kemudian kita menawarkan model appraisal untuk menilai sebenarnya berapa pengeluaran yang dikeluarkan oleh pasangan calon ya di dalam pemilu misalkan. Tidak mungkin dia melaporkan 1-2 miliar, tetapi sebenarnya kalau menurut appraisal independen, ya appraisal independen itu sebenarnya lebih dari itu. Nah itu kan juga sebenarnya kan menjadi sebuah bentuk upaya untuk memproksi begitu kan pengeluaran yang sebenarnya seperti apa gitu ya. Nah itu jadi itu pernah di dalam diskusi-diskusi kami mendiskusikan tentang itu begitu kan sebelumnya. Tetapi ini menjadi isu yang kemudian kemudian risetnya UGM misalkan kawan kolega saya di UGM Mas Mada Sukmajati dia menginikan istilahnya itu pembiayaan pilkada. Nah, jadi sampai ada riset pembiayaan pilkada oleh teman-teman UGM. Kebetulan dulu yang mereview proposalnya itu saya gitu ya. Oke. Kita langsung saja sekarang. Jadi langsung. Nah, jadi ini akan saya sampaikan ya. Berikutnya slide berikutnya. Oke. Nah, politik transaksional itu bagi saya peluangnya lebih besar dilakukan oleh petahana atau calon incumbent. Jadi petahana saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah diakui ya, sudah menjadi kata baku. Ya, dulu dipopulerkan oleh media massa, sekarang sudah menjadi kata baku. Jadi petahana di dalam pilkada itu sebenarnya yang paling memungkinkan untuk melakukan politik transaksional, gitu kan? Meskipun politik transaksional itu sebenarnya juga bisa dilakukan oleh yang lain selain oleh calon di dalam pilkada dan juga calon di dalam istilahnya itu pileg ya, pemilu legislatif.
Ya, kalau di Jawa Timur ada politik tekes, namanya tekes itu artinya seket, seket itu artinya 50.000. Ya, jadi itu banyak istilah-istilah itu yang kemudian banyak dipakai begitu ya. Oke, berikutnya ya, next slide. Nah ini, jadi petahana di dalam pilkada serentak 2020 ini, bayangkan ada 87,4% daerah ya dalam pilkada serentak 2020 ini yang di situ diikuti oleh paslon petahana. Artinya di seluruh Indonesia ini luar biasa, paslon petahana ini hampir ada di semua daerah. Jadi boleh dibilang hampir dari 10 daerah ada 9 paslon petahana di situ, gitu ya. Nah, risikonya adalah netralitas ASN jelas tidak netral, sangat tinggi potensinya. Kemudian juga risiko self interest sangat tinggi ya, mengedepankan kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Kemudian potensi konflik kepentingan juga tinggi. Ya, ini bagian dari self interest. Kemudian dan yang berikutnya tidak bisa dihindari adalah potensi politik transaksional tinggi. Jadi kalau politik transaksional, mohon maaf di dalam ilmu politik itu kemudian lebih banyak dikenal dalam istilah-istilah yang misalkan patronage politics misalkan, atau saya dalam riset saya menyebut sebagai politik imbal balik begitu ya, politik imbal balik. Kalau teman-teman yang lain misalkan kalau Mas Burhanuddin Muhtadi mengenal istilah vote buying sebagai praktek dari itu gitu kan, yang dimana vote buying maupun political patronage dan sebagainya itu adalah sebenarnya memberi sesuatu dalam tanda petik in exchange for food gitu kan, dalam dengan imbal balik untuk apa, yaitu untuk suara begitu. Itu di dalam. Jadi itu sederhana definisi politik transaksional di dalam pemilu maupun dalam pilkada. Nah, apakah praktek ini hanya diterapkan di Indonesia? Tidak. Jadi politik transaksional bukan hanya praktek di Indonesia, tetapi juga ini adalah praktek-praktek termasuk di negara maju dengan demokrasi yang sudah dinilai mapan sekalipun. Di Australia kita mengenal istilah, atau di Amerika dengan istilah bahasa Inggris politik gentong babi atau pork barrel politics. Ya, di Australia itu ada. Saya waktu itu diketawain sama supervisor saya, kamu jangan salah. Di Australia itu ada, cuman di Australia itu yang namanya praktek politik transaksional itu tidak bersifat individual, tetapi lebih bersifat komunal. Dia bilang begitu. Ya, jadi dia menjanjikan apa, ya, tetapi itu nanti dilakukan nanti ketika sudah terpilih begitu ya, dan sebagainya ya. Tidak kemudian sejak di awal, tidak gitu ya. Ibaratnya menjadi sebuah kontrak politik sebenarnya. Nah, itu yang kemudian nanti menjadi legitimized transaksional politik, pada akhirnya seperti itu, seolah-olah dilegitimasi. Seperti dulu ada dana aspirasi daerah ya. Dana aspirasi yang diusulkan oleh DPR 15 miliar per DPR untuk disalurkan kepada konstituen, itu juga sama aja dengan legitimizing transactional politik, sebenarnya legitimasi transactional politik begitu ya. Nah, itu oke. Berikutnya, nah jadi potensi petahana ini sangat tinggi di dalam pilkada begitu ya, sehingga politik transaksi juga potensinya tinggi. Oke. Berikutnya, oke, slide berikutnya. Nah, oke. Nah, juga pelanggaran petahana tinggi. Meskipun ini sebenarnya laporan yang ini kan ada kaitannya dengan pelanggaran protokol kesehatan, tetapi ketika saya cek pelanggaran satu-satu, ternyata juga di situ ada pelanggaran etika gitu ya, yang dilakukan oleh petahana begitu ya. Oke, berikutnya. Next. Nah, oke. Nah, politik yang petahana yang saya maksud itu sebenarnya sudah dipublish ya, sudah pernah dipublish bukunya. Oke. Berikutnya. Nah, ini adalah logika politik petahana satu ya, yang di sini saya temukan di dalam riset saya itu adalah bahwa kita lihat ada dua akses di sini, dua garis, yang satu arah menuju elektabilitas, yang satu arah menuju rivalitas. Nah, semakin tinggi rivalitas, maka elektabilitas biasanya akan istilahnya itu dalam tanda petik bisa jadi dia turun begitu ya. Nah, jadi seperti yang terbaik di sini ini adalah pada kuadran yang paling kiri atas itu adalah di mana
elektabilitas tinggi tetapi rivalitas rendah. Nah, dua konsep ini, kalau elektabilitas kan tingkat keterpilihan. Nah, kalau rivalitas itu adalah riset yang saya temukan di kabupaten kota di Jawa Timur, itu rivalitas itu bicara tentang bagaimana kemampuan dari seorang incumbent, seorang petahana itu manage atau mengelola oposisi, ya, dan juga support atau dukungan. Caranya dengan apa? Nah, caranya adalah dengan melakukan politik transaksional, atau saya menyebut dalam hal ini sebagai informal politics, politik informal, gitu ya. Nah, aktornya siapa aja yang dia bisa menaikkan elektabilitas, tetapi di sisi lain juga dia bisa mengendalikan rivalitas. Nah, di sini adalah tentunya yang paling kentara adalah dengan masyarakat biasa, ya, atau wong cilik di sini bahasanya di sana, kemudian bisnismen, ya, para pengusaha lokal, kemudian partisan birokrat atau birokrat partisan, ya, birokrat yang memang sudah dia punya posisi politik, ya, kemudian partai politik, legislator, dan juga partisan mass media dan partisan NGO. Jadi kalau sudah ada kata partisan di depan, yaitu itu tidak artinya di situ itu tidak lagi dia netral gitu, sudah berafiliasi, sudah berpihak. Nah, salah satunya adalah lewat tadi sumber dayanya. Kenapa kemudian bisa berpihak? Karena memang di situ ada praktek transaksi, gitu kan? Oke, itu logika satu, gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah logika politik kedua. Hubungan transaksional di dalam hasil studi saya itu ternyata bisa menentukan keterpilihan kembali seorang petahana ketika maju kembali di dalam pilkada. Saya menemukan 3 elemen yang saling berhubungan di dalam menjelaskan kenapa petahana itu bisa menang kembali dan kenapa petahana itu bisa kalah di dalam pilkada berikutnya. Ada 3 elemen di situ. Satu adalah elemen populisme, atau kalau dalam bahasa sederhananya adalah well-liked image. Jadi dia itu disukai, ya, disukai, incumbent yang disukai karena kehebatan dia melakukan personal marketing dan juga dia melakukan personalisasi output kebijakan, ya. Jadi pokoknya diklaim jasanya si petahana dan sebagainya, ya. Nah, itu. Terus kemudian yang kedua adalah tangibility. Tangibility itu apa? Yaitu kemampuan dari petahana di dalam mendelivery practical policy output atau output kebijakan yang praktis, yang langsung, yang bisa kelihatan. Apa? Jalan, jembatan, kelihatan sekali. Kemudian apa istilahnya itu sembako dan sebagainya lah yang memang itu bisa dirasakan langsung. Nah, namun yang ketiga adalah rivalitas yang saya katakan tadi, yaitu kemampuan dari seorang petahana untuk melakukan pengelolaan atau memanage support and opposition. Jadi dukungan dan oposisi. Caranya lewat apa? Disinilah kemudian saya menemukan ada yang namanya transactional politics. Jadi transactional politics di sini atau transactional relationship, hubungan transaksional, itulah sebenarnya kemudian yang jauh lebih menentukan seorang incumbent yang bisa melakukan transactional relationship dengan businessman, partisan media dan NGO, kemudian partai politik, ya, di sini ada PKL maksudnya pedagang kaki lima, ya, dan abang beca kalau yang di urban, ya, yang sudah jelas di wilayah perkotaan, gitu ya. Kemudian juga dengan legislator, dengan partisan birokrat, maka dia akan relatif kuat untuk terpilih kembali. Semua incumbent bisa melakukan yang namanya tadi, semua incumbent bisa disukai, semua incumbent bisa populer. Semua incumbent bisa mendelivery practical policy output, tetapi tidak semua incumbent bisa melakukan manajemen oposisi dan manajemen support yang baik. Manajemen oposisi dan support yang baik itu tidak lepas dari transaksi transactional relationship, hubungan transaksional. Itu yang saya temukan di dalam riset saya, begitu kan? Ya, oke.
Berikutnya, next slide. Oke. Berikutnya adalah terkait dengan, nah ini, kesempatan dan ancaman. Logika ketiga adalah kesempatan dan ancaman. Ini adalah ketika saya membandingkan dari incumbent yang surviving, artinya dia yang menang kembali, dan incumbent yang non-surviving, artinya kalah di dalam pilkada, maka tadi, ya. Jadi kalau dia ingin menang kembali, maka strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunities-nya apa, threats-nya apa. Jadi dia pinter memanfaatkan tadi. Opportunities-nya adalah strong support party network, jadi jejaring partai, bisnismen, dan sebagainya. Dan itu semua lebih banyak didasari oleh praktek-praktek transaksi tadi, begitu ya. Oke. Berikutnya. Oke. Oke, kalau ini dengan birokrat partisan seperti apa ya? Jadi bagaimana beroperasi dengan birokrat partisan? Ya, tetapi kalau saya sih menemukan di Jawa Timur itu yang kuat itu justru sebenarnya adalah, tapi saya tidak tahu, mungkin nanti karena riset saya katakan lebih banyak saya banyak meneliti politik lokal. Saya yakin di Jawa Barat mungkin dalam beberapa hal ada sedikit atau beberapa kemiripan, yaitu tetapi juga bisa jadi berbeda begitu kan. Tetapi yang cukup powerful di Jawa Timur itu adalah sebenarnya ada yang namanya praktek praktek transaksi yang dimodali oleh bisnismen ya. Meskipun kemudian satu persatu bisnismen yang seperti itu di Jawa Timur mulai dalam tanda petik, kalau dalam bahasa Jawa Timur itu dikukuti, artinya diambili gitu ya, diambili oleh KPK ya. Di kota saya sendiri, tempat saya tinggal sekarang di Malang Raya, sudah kena KPK. Kemudian di Blitar ya, yang terakhir kemarin itu juga ke Blitar, Tulungagung, Trenggalek ya, di wilayah-wilayah itu juga sudah diambili juga oleh KPK. Jadi memang yang bisa menghentikan itu sebatas KPK. Meskipun mohon maaf itu KPK era dulu, bukan KPK era sekarang ya. KPK sebelum yang kepemimpinan yang baru sekarang ini itu berhasil diangkuti ya ke Jakarta, yang para mereka nyebutnya botok gitu ya kalau di Jawa Timur itu ada setelah ini ya, sebelum KPK yang saat ini begitu. Oke, berikutnya. Oke, nah ini teori kepentingan dan politik transaksional penting. Kenapa kemudian terjadi ini? Ini saya penjelasan seorang akademisi dalam dari teori politik. Oke, berikutnya. Oke, nah ini adalah kata kunci dari kepentingan pribadi atau golongan itu lebih muncul, itu karena memang dalam tanda petik self interest itu diawali dengan exclusive identities, identitas yang eksklusif. Ya, dan kemudian bisa berefek terhadap diskriminasi. Jadi bahayanya dari self interest itu adalah pada akhirnya akan melahirkan diskriminasi. Ya, diskriminasi itu kan bahaya. Kalau di sektor publik diskriminasi itu bahaya, begitu ya. Nah, jadi ini teorinya begitu ya. Oke, berikutnya. Oke, nah ini risikonya ya, risiko dari perilaku self interest di dalam di dalam politik maupun nanti di dalam pemerintahan adalah kemudian kalau dalam kata Lebow itu menjadi kontraproduktif buat demokrasi ya, karena individualisme atau keegoisan ekstrim itu bisa mengancam demokrasi. Nah, kemudian kalau di dalam praktek politik predatoris atau praktik politik yang kalau dalam bahasa teman-teman di Jawa Timur itu praktek begal anggaran, itu adalah 3 hal. Dia melakukan penyalahgunaan wewenang, power abuse, ya itu risiko dari self interest itu. Kedua adalah inefisiensi, dan ketiga adalah korupsi. Jadi kalau ada satu di antara 3 ini, maka itu dikatakan sebagai praktek perilaku politik predatoris, praktek memangsa, ya, praktek membegal begitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Berikutnya. Oke, nah pengaturan anti self interest behavior seperti apa? Apakah sudah ada pengaturan anti self interest behavior? Oke, berikutnya. Kalau selama ini pemerintah sebenarnya sudah mengatur ya,
Misalkan di dalam ini contoh salah satu di dalam undang-undang ASN misalkan ya, bahwa birokrasi tidak boleh ya. Oke. Birokrasi harus bebas dari intervensi politik ya, meskipun di dalam prakteknya menurut saya hal yang susah ya. Hal yang susah untuk kemudian menjadikan totally, karena kata para filsuf itu manusia adalah zoon politikon. Manusia itu adalah binatang politik siapapun gitu kan. Jadi kita naif kalau kita menolak bahwa saya tidak berpolitik. Politik dalam konteks publik ya, tetapi politik itu kan sebenarnya bicara tentang pengaruh gitu ya. Itu yang paling sederhana ya. Bicara yang lebih penting lagi ya bicara interest, kepentingan sebenarnya begitu. Oke, berikutnya. Oke, nah ini terus ini sebenarnya ini aja ya, ini contoh saja. Oke, berikutnya. Oke, diklik lagi. Terus saja. Oke, terus saja. Oke, terus ini saya ingin contoh saja bahwa di dalam ini, nah praktek transaksional itu yang paling dekat adalah sebenarnya dan itu juga bisa berpengaruh adalah bagi petahana, terutama itu adalah di birokrasi. Ya, jadi maka kemudian sebenarnya undang-undang ASN itu sudah ngatur secara rinci begitu ya. Dan menurut saya kelengkapan pengaturan pemilu pun menurut saya saat ini sudah begitu banyak yang mengakomodir praktek-praktek ini. Jadi sebenarnya bagi saya sih sebenarnya pengaturan pemilu itu semakin ke sini terdapat peningkatan begitu ya. Oke, berikutnya. Oke, ini seperti ini contoh untuk birokrasi ya yang tidak boleh dan sebagainya itu. Ya, oke, berikutnya. Oke. Nah, oke, meskipun di dalam prakteknya ternyata kalau kita lihat sebagai contoh misalkan bahwa praktek pengaturan anti self interest behavior ini agak lemah ya, terutama kenapa? Karena khusus untuk yang dalam konteks mengatur perilaku birokrasi itu ternyata lebih banyak pada poin 1 dan 2 di dalam faktor atau teori kelembagaan baru gitu kan. Tetapi dalam hal narasi, membangun narasi itu yang justru tidak banyak diperhatikan, tidak banyak diantisipasi begitu ya. Jadi sebenarnya transaksi itu bisa dibuktikan, salah satu yang agak susah itu adalah ketika kita membuktikan narasi. Itu susah bagi saya gitu kan. Kalau transaksi dalam bentuk aturan masih bisa dilihat. Kalau aturan itu ada benturan kepentingan bisa dilihat. Praktis bisa dilihat. Praktis itu apa? Ya tindakan-tindakan informal seperti yang sifatnya di situ memberikan dukungan secara tidak harus berbasis kepada tindakan-tindakan yang ada aturannya begitu kan. Jadi praktis itu termasuk tindakan informal di situ, misalkan dari si A menyatakan mendukung padahal dia bukan dari partai politik begitu. Itu termasuk praktis. Nah, yang susah itu adalah yang narasi ya. Gagasan-gagasan atau praktek-praktek membuat cerita, membuat narasi, story ataupun gagasan untuk membingkai makna, mengarahkan, menggiring. Nah, itu yang kemudian masih saya lihat dalam konteks pengaturan transaksi ini belum begitu dilihat begitu ya. Meskipun beberapa misalkan ketika PNS dilarang misalkan memposting simbol dukungan ya, ataupun kayak semacam semiotika dukungan gitu terhadap terhadap calon itu kan tidak boleh gitu kan. Itu sudah ada, tetapi kan hanya sebagian kecil dibanding aturan-aturan yang lain, lebih banyak fokus kepada rule and practices. Padahal di era politik digital saat ini yang paling kuat berpengaruh itu adalah bukan sekedar beralih dari rules and practices, tapi yang mengarahkan tindakan seseorang itu lebih banyak karena narasi. Ya, narasi yang disebarkan secara bebas ya lewat media digital itu yang kemudian sebenarnya menjadi penting untuk menjadi perhatian begitu. Oke, berikutnya.
Oke, terus ini yang saya katakan tadi ya, analisis dari Undang-Undang 5 2014, terus saja biar ini. Oke, diklik aja terus lagi. Halo? Terus aja. Oke. Terus nah naratif hanya di sini ya tadi, sedikit naratif hanya 2. Ya, foto bersama paslon itu narasi, itu simbol ya. Oke, terus aja ya. Jadi semua berbasis aturan. Terus diklik lagi. Oke. Oke. Nah, terus berikutnya biar agak ini. Oke. Nah, ini. Berikutnya yang materi yang terakhir dari saya adalah terkait dengan tantangan pembelahan politik. Jadi dan politik transaksional. Sudut pandang ini agak beda melihat praktek di Indonesia, terutama ketika melihat bahwa mohon maaf saya agak kuliah sedikit aja, 1 menit saja, bahwa di dalam ilmu politik dikenal ada 3 teori, 3 pendekatan terhadap perilaku politik. Pendekatan pertama adalah perilaku politik itu pendekatan rasional, di mana pilihan politik seseorang itu diarahkan atau ditentukan oleh kemampuan dari seorang individu mengkalkulasikan cost and benefit, ya, biaya dan manfaat. Untung ruginya apa? Kalau saya milih A, untungnya apa, ruginya apa? Misalkan visinya bagus, programnya bagus, menguntungkan saya, maka akan saya pilih dia. Itu pendekatan pertama. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan party ID atau identifikasi partai, ya, atau pendekatan psikologis, mazhab Michigan, ya. Dia katakan adalah bahwa istilahnya itu kedekatan atau loyalitas kepada partai politik, ya, itu akan menentukan seseorang untuk memilih. Meskipun kata Burhanuddin Muhtadi di dalam riset series yang dilakukan oleh LSI maupun terakhir karena dia direktur indikator, itu angka identifikasi partai semakin kecil, ya. Angka identifikasi partai semakin kecil sampai 2018, 2019, angka identifikasi partai itu hanya berkisar antara 10-13%. Jadi orang yang memilih karena kedekatan, karena loyalitas kepada partai politik itu jumlahnya semakin sedikit, hanya tinggal 10-13%. Oke, berikutnya. Nah, pembelahan politik itu adalah sebenarnya boleh dibilang masuk ke dalam logika pendekatan yang ketiga, di mana pendekatan yang ketiga mengatakan bahwa perilaku memilih seseorang itu ditentukan oleh faktor-faktor sosiologis. Ini mazhab Kolombia, ya. Faktor-faktor sosiologis yang berada di luar individu yang kemudian menentukan. Nah, sehingga dikenal dengan istilah pembelahan sosial atau social cleavage. Nah, tetapi kemudian ada teori baru yang berkembang di tahun 80, tahun 90, itu yang namanya teori pembelahan politik. Teori pembelahan politik itu adalah kebalikan dari teori pembelahan sosial tadi. Ya, menurut teori pembelahan politik, bahwa sebenarnya nilai-nilai sosial yang diyakini oleh seorang individu sehingga mengarahkan dia untuk memilih partai atau kandidat tertentu itu bukan karena voluntary pengaruh dari sosial yang membentuk dirinya, tidak. Tetapi nilai-nilai sosial itu sebenarnya dikreasi, dikonstruksi oleh elit secara top down. Elit itu siapa? Bisa elit partai politik, bisa juga elit di situ adalah pejabat terpilih atau pemimpin yang terpilih, baik itu eksekutif maupun legislatif, melalui apa? Melalui kebijakan distributif. Nah, yang kemudian menjadi potensi di sini politik transaksi adalah sebenarnya kebijakan distributif tadi. Kalau di Jawa Timur itu banyak DPRD yang mendapat dana yang namanya dana Jasmas, Jaring Aspirasi Masyarakat. Saya tidak tahu di Jawa Barat istilahnya apa. Di situ DPRD itu bisa mengalokasikan anggaran tertentu, ya, yang meskipun anggaran itu sebenarnya dia tidak bisa eksekusi, dia tetap harus ditempelkan di OPD, organisasi perangkat daerah. Untuk apa? Untuk tadi, dalam tanda petik, to maintain constituent, memelihara konstituen. Konsep konstituen itu kan kurang bagus karena diskriminatif.
dia menimbulkan yang namanya eksklusivisme dan rivalitas terhadap APBD sebagai barang publik. Jadi itu kemudian yang menjadi persoalan. Nah, kemudian resikonya adalah di sini melahirkan politik partikelir atau politik transaksi. Politik partikelir adalah relasi pejabat terpilih dan warga dalam praktek kebijakan, pemerintah dan pelayanan publik yang bersifat imbal balik atau tadi ya transaksional. Jadi bahasanya bisa politik partikelir, bisa politik transaksional gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, kita lihat sekarang data, mohon maaf sekali lagi saya tidak cukup waktu untuk menganalisis data di Jawa Barat, maka ini yang saya contohkan ada data di Jawa Timur. Mudah-mudahan ini bisa menjadi juga sebenarnya pengalaman yang kalau ada yang sama ya syukur, kalau tidak sama ya mohon maaf gitu ya. Jadi ini saya analisis secara pribadi oleh saya sendiri. Saya analisis pembelahan politik di 19 daerah yang akan melakukan pilkada serentak di tahun 2020 ini. Ya, termasuk di dekat rumah saya di Kabupaten Malang itu melakukan pilkada, masuk di dalam pilkada serentak, begitu ya. Nah, setelah saya analisis pakai skor R3, R2, R1 itu artinya dia menjadi pemenang di dalam pemilu legislatif di daerah, di 19 daerah yang dianalisis itu, dikasih skor R1 artinya dia peringkat 1, maka dikasih skor 3, R2 itu berarti dia posisi kedua, dikasih skor 2, R3 itu dikasih posisi 3 di dalam pilegnya itu, kemudian dikasih skor 1. Nah, setelah diakumulasi ternyata memang Jawa Timur itu dikuasai hanya oleh 2 partai, yaitu PKB dan PDIP dengan tingkat pembelahan politik angkanya mencapai 11,83 dan 11,40. Kita lihat Demokrat, Golkar, Gerindra itu tidak bisa berpengaruh sangat kuat, tidak bisa ya. Karena sangat jauh jaraknya, skornya sangat jauh antara PKB PDIP dengan Demokrat, Golkar dan Gerindra. Boleh dibilang partai mediocre juga terlalu jauh gitu kan, ya tetap saja sebenarnya ada yang di atas dan ada yang di bawah, bawah atas sama bawah ke bawah gitu kan. Nah, ini ada yang menarik, Nasdem itu juara di dalam pemilu legislatif hanya di satu daerah di tahun 2019, yaitu di Kabupaten Ponorogo. Kenapa bisa menang? Karena bupatinya diusung oleh Ponorogo. Diusung oleh Nasdem di Ponorogo itu. Sehingga dia bisa mengerahkan dalam tanda petik tadi kebijakan distributif yang menguntungkan partai Nasdem. Sehingga Nasdem menang. Jadi satu-satunya daerah yang Nasdem menang ya cuma di Ponorogo aja gitu di 2019. Ya, oke. Resiko adalah menguatnya politik partikelir atau politik transaksi tadi. Ya, oke. Berikutnya. Nah, mohon maaf sekali lagi saya pakai setting Jawa Timur. Saya yakin di Jawa Barat pun sama sebenarnya. Ya, kalau kita melihat subkultur di Jawa Barat mungkin ada subkultur Priangan, Mataraman itu kalau di Jawa Timur itu adalah subkultur di Jawa Barat adalah Priangan. Ya, itu setelah saya analisis ternyata subkultur Mataraman, subkultur Jawa Timur pesisir, subkultur Madura dan sebagainya itu tidak mampu menjelaskan tadi ya pembelahan politik tadi atau bisa bertahannya partai politik menempati posisi 1, 2, 3 itu tidak ada kaitannya dengan nilai-nilai sosial budaya, tetapi lebih karena tadi kemampuan elit untuk mengkonstruksi, mengkreasi nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebijakan distributif yang menguntungkan partainya sehingga dia berkuasa terus di situ, begitu ya. Oke, berikutnya. Ya, ini setelah dibandingkan ada pilkada dan pileg kalau ini, gitu ya. Pendalungan, Osing, ini subkultur di Jawa Timur. Mohon maaf, mungkin harus menjelaskan lebih dari 3 SKS kalau nanti saya jelaskan ini satu-satu, begitu ya. Terus, next, oke, Madura, Are ya. Are itu Surabaya, itu termasuk budaya Are ya, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Gresik gitu ya, termasuk Kabupaten Malang yang dekat di daerah rumah saya. Oke, terus. Nah, penjelasannya adalah bahwa perbedaan subkultur tidak mampu menjelaskan persistensi atau konsistensi dari pemenang pileg dan pilkada di 19 daerah tadi. Ya,
Tetapi yang lebih kuat justru adalah tadi kemampuan tadi untuk mengkonstruksi nilai-nilai yang menguntungkan partai incumbent maupun pejabat incumbent. Sejak Pileg 2004 dan Pilkada 2005 perubahan pemenang pemilu sebenarnya sangat kecil, tidak ada perubahan ya, bahkan persistensi pemenang pemilu menunjukkan dominasi pembentukan nilai-nilai sosial politik di 9 daerah tidak lepas dari pemimpin terpilih di level eksekutif atau di sektor eksekutif maupun legislatif. Jadi tidak lepas dari itu. Ya, pembentukan nilai politik berdampak pada persistensi pilihan politik di dalam pemilu, ya, dan politik transaksional berperan dalam mendorong pembelahan politik melalui distorsi kebijakan distributif oleh pemenang pilkada dan atau tanda petik pemenang pemilu hingga membentuk nilai-nilai sosial politik yang mendukung kemenangan berulang. Nah, jadi recurse winning ya, dari partai politik di daerah. Jadi kalau kepingin menang pilkada di Blitar ya sangat susah. Pasti di situ yang menang PDIP terus. Blitar Kabupaten, Blitar Kota susah. Coba saya tidak yakin. Saya mungkin nanti panjenengan bisa coba lihat ini kondisi-kondisi ini apakah teori pembelahan politik yang relatif bisa menjelaskan situasi di Jawa Timur itu bagaimana dengan di Jawa Barat. Misalkan apakah di daerah di Sumedang, misalkan di daerah asal saya tuh meskipun saya orang Bandung tapi saya orang tua semua orang Sumedang gitu kan, itu lebih banyak partai mana tuh yang menang di sana? Golkar, bisa jadi misalkan ya, tapi yang jelas memang PKB di Jawa Barat tidak seperti di Jawa Timur ya, sangat berbeda karena kultur NU-nya di Jawa Barat dengan kultur NU di Jawa Timur itu berbeda ya, itu hasil riset teman saya di UGM begitu.